Oke, selamat datang di kelas Sistem Operasi. Mata kuliah Sistem Operasi adalah mata kuliah yang mengenalkan mengenai operating system, terutama mengenai Linux. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai Introduction to Linux atau pengenalan dari sistem operasi Linux itu sendiri. Linux is everywhere. Nah, ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya selain dari sistem operasi Windows yang sudah kita kenal saat ini, kita juga tentu mengenal operating system lain yaitu Linux. Nah, sekarang kehadiran Linux itu sudah hampir mencapai segala pengguna sesuatu sudah menggunakan Linux. Bahkan kalau kita mau perkecil skalanya kembali, bahkan smartphone yang kita pegang saat ini atau Android yang Anda gunakan itu juga merupakan sistem operasi dari Linux. Cuman memang peruntukannya adalah untuk smartphone. Ya, Linux is everywhere. Linux jobs are everywhere. Nah, ini juga sama. Artinya banyak sekali service atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang kemudian dihandle oleh Linux. Ya, bahkan saat ini beberapa industri juga kemudian menggunakan Linux sebagai bagian dari operating system yang mereka gunakan. Ya. Lalu Linux memiliki kernel ya yang terdapat di dalam operating systemnya. Kernel ini dapat diartikan sebagai otak yang mengatur dari kerja sistem operasi tersebut. Kalau pada saat kita belajar mengenai organisasi komputer, kita mengenal adanya prosesor sebagai otak dari komputer, maka kalau otak dari sistem operasi, kita dapat mengetahuinya atau dikenal dengan nama kernel. Ya. Central controller of everything that happens on the computer. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Lalu kemudian, kalau kita mundur kembali sejarahnya, bahwa Linux itu semula itu merupakan awal mulanya adalah Unix. Ya. Jadi banyak sistem operasi yang ada saat ini sebenarnya awal mulanya adalah dikategorikan sebagai Unix. Seperti macOS ya, yang populer itu juga awalnya adalah Unix. Nah, ini Unix ini dikenalkan ya oleh AT&T gitu ya di tahun 1970. Lalu tentu saja Unix ini ditulis dengan bahasa C ya. Jadi sebenarnya yang paling berjasa sebenarnya dalam teknologi itu sendiri adalah penemu bahasa C ya. Jadi kalau dia tidak menemukan bahasa C, di mana kita bisa menggunakan operating system seperti saat ini. Lalu kemudian kalau kita kembali ke Linux itu mulai dikenalkan di tahun 1991. Ya, ini merupakan proyek dari seseorang yang bernama Linus Torvald, gitu ya, di mana dia seorang peneliti yang sedang belajar di University of Helsinki. Lalu kemudian berubah menjadi GNU Project ya, oleh Richard Stallman di tahun 1983. Lalu ini yang membedakan Linux dengan operating system yang lain, bahwa Linux itu adalah open source, artinya terbuka ya. Artinya siapapun boleh mengembangkan sistem operasi Linux tersebut ya. Lalu kalau kita melihat Windows memiliki jenis-jenisnya, ada Windows 7, Windows 10 gitu ya, Windows 10. Maka kalau di Linux itu dikenal dengan nama distro atau distribusi. Nah, ini distro ini nanti mungkin merefer kepada kernel apa yang digunakan, terus apa yang terdapat di dalamnya, lalu aplikasi apa yang menyertainya. Nah, ini kemudian akan menghasilkan distro-distro baru atau spesifik Linux yang berbeda. Lalu tentu saja bahwa Linux itu powerful-nya adalah di command line interface-nya. Kalau di operating system lain selalu mengutamakan graphical user interface, maka kalau di Linux itu sendiri sebenarnya cenderung ya, kalaupun ada GUI-nya, cenderung tetap harus menguasai command line interface. Nah, walaupun banyak pengguna komputer saat ini yang sangat familiar atau terbantu dengan adanya graphical user interface, maka tetap di Linux itu menghadirkan GUI-nya ya.
Walaupun untuk distro-distro yang khusus server, GUI tersebut tidak tersedia, ya. Digantikan dengan command line interface atau a text-based interface to the computer. Jadi basisnya adalah teks. Sekarang kita coba melihat kepada operating sistemnya. Nah, setelah kita membahas mengenai Linux adalah bagian dari operating system, nah sebenarnya operating system itu posisinya berada di mana? Nah, operating system itu berada di posisi tengah-tengah di antara pengguna dan hardware, di mana operating system inilah yang kemudian menerjemahkan atau membantu mengkomunikasikan apa yang pengguna masukkan, ya, untuk kemudian diproses di hardware untuk dikirimkan melalui operating system. Oke. Lalu kemudian tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa operating system yang saat ini banyak digunakan itu ada Windows, ada macOS, kemudian juga ada Linux. Lalu ketika kita ingin memilih salah satu operating system tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Nah, ini ada susunan beberapa yang coba saya tampilkan. Ada role, ada function, ada life cycle, stability, ada compatibility, dan segala macamnya. Contoh kalau role sederhana, kita menggunakan operating system itu penggunaannya untuk apa? Apakah untuk standalone, ya, atau penggunaan Office sehari-hari, atau bahkan dia adalah main function-nya adalah server. Nah, ini kalau kita server, maka tentu decision yang tepat adalah Linux. Ya. Lalu function-nya, nah ini apakah dia butuh menjalankan spesifik software? Kalau memang ternyata ada software yang hanya berjalan di Windows dan tidak berjalan di Linux atau macOS, maka tentu Windows menjadi pilihan yang dapat Anda gunakan. Ya. Lalu tentu saja jika Anda berkaitan dengan biaya, maka kalau memang Anda tidak mempunyai cost biaya untuk membeli operating system, Anda butuh yang free, maka Anda bisa menggunakan Linux. Ini coba kita lihat dulu beberapa operating system yang ada. Ini kayak Microsoft Windows. Tentu juga menawarkan desktop dan juga server version-nya. Lalu ada life cycle, release cycle-nya sekitar 3-5 tahun sekali untuk setiap versinya. Dia hanya berjalan di graphical user interface, walaupun juga ada CLI, tapi tidak untuk penggunaan secara utama. Lalu ada macOS, nah ini hanya berjalan di Apple hardware. Ya. Lalu kemudian ada server version-nya berbeda gitu ya. Lalu ini menggunakan Unix, tadi tetap major release-nya setiap 18-24 bulan. Nah ini kemudian Linux. Ya ini tadi uniknya karena banyak distribusinya gitu ya. Jadi Linux itu memiliki banyak versi, ada versi untuk Debian, ada versi untuk penggunaan kantor Office, bahkan untuk server, untuk scientific sendiri, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau untuk memilih Linux, apa yang perlu diperhatikan? Tadi role-nya, ya. Kalau memang ternyata untuk fokusnya adalah server, Anda bisa memilih distro Debian. Lalu kalau untuk function Office sehari-hari, Anda bisa menggunakan Ubuntu seperti itu. Lalu versi, jika Anda ingin memilih satu versi yang mendapat dukungan lebih banyak atau lebih lama, perhatikan versinya, ada LTS-nya, long term support-nya, ya. Lalu dan segala macamnya. Ini kalau kita melihat dari distribusi Linux yang ada Red Hat, lalu ada SUSE, ada Debian seperti yang saya bilang tadi, lalu juga ada Android yang di awal saya bilang bahwa smartphone atau Android yang kita gunakan itu adalah bagian dari Linux. Selesai, nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang berjudul Working in Linux. Terima kasih.